panggil MC-nya gitu Pak. Dia mulai. Yuk panggil aja. Kita sambut MC. Kalau aku masuk ya? Kalau aku masuk ya? Silakan Bu Us dimulai. Baik, kita sambut MC kita untuk acara Rekod Night malam hari ini. Master of Ceremony dari Kota Grobogan, Purwodadi, Uswatun Hasana, Sifru Safir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sahabat klub 100 juta yang ada di Zoom pada malam hari ini. Malam hari ini adalah malam yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa karena pada malam hari ini bisa jadi menjadi momen terbaik kita untuk kita bisa naik level bersama-sama. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita absen dulu ya. Udah ada berapa yang datang ya, yang hadir ya, baru beberapa ini belum lengkap ini ya. Dari kota mana aja, bisa ditulis di kolom komentar Bapak Ibu, bisa ditulis dari mana aja kota Anda. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Oke Bapak Ibu, sebelum acara saya mulai, izin boleh ya untuk perkenalkan diri. Nama saya Siti Uswatun Hasana dari Purwodadi Grobogan. Purwodadi agak timur Bapak Ibu, di dekat Bledoku. Oke Bapak Ibu, mari acara kita mulai dengan acara pertama. Acara pertama yang akan diisi oleh beliau. Beliau seorang mentor kita, mentor bisnis di Kingsa dari kota Yogyakarta. Beliau seorang pengusaha juga. Tidak perlu panjang lebar, kita sambut silver leader kita Bapak Dodi Surya Pratama. Dipersilahkan. Ya, assalamualaikum, terima kasih. Saya sampai lupa tadi. Panjenengan Bu siapa nih? Sesuatu Mbak dari Purwodadi, pernah iya. ketemu di acara di Cafe Anggur Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu Suwatun atas waktu yang diberikan. Buat teman-teman yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Dodi Manap ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apa sudah terdengar Bu? Jelas Pak.
Suara terdengar ya, suara saya? Halo? Jelas, jelas. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar jelas. Terdengar jelas. Oke. Ya, ya. Semangat malam Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Eh, saya panjatkan puji syukur dan rasa terima kasih saya yang pertama-tama kepada eh, Allah, ya, Tuhan kita yang sudah memberikan dengan seizinnya sudah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Dan selamat ya buat para calon dan para leader dan calon leader yang saya lihat luar biasa effortnya dalam membangun bisnis ini. Dan tak lupa saya sangat mengapresiasi sekali ya kepada leader-leader hebat seperti Bapak Judiono Slamet. Beliau itu dulu juga mentor saya dan sampai sekarang saya pun juga banyak belajar dari beliau. Beliau adalah mentor yang hebat dan juga apresiasi saya juga kepada Ibu Dewi dari foundernya Berlian ya. Kemudian Bapak Bambang Taruno yang sudah bisa membimbing semua mitra-mitranya, hampir semua mitra-mitranya untuk bisa mencapai peringkat Sapphire. Bapak Ibu sekalian, saya hanya sedikit saja yang penting-penting saja ingin saya sampaikan bahwa perusahaan Kingsa itu membuat program support sistem seperti ini, pencapaian peringkat Sapphire, kemudian Silver, Gold, Platinum, Diamond. Menurut saya ini support system yang sangat luar biasa. Karena memang kalau orang bekerja tentunya inginlah mendapat sebuah penghargaan dan inginlah memiliki target ya. Nah, targetnya di sini adalah peringkat. Ya, peringkat sekaligus itu adalah penghargaan yang bisa diduplikasi. Kalau ada cara-cara lain tentunya susah ya diduplikasi. Namun di support ini ya, support system ini dengan adanya peringkat dari Sapphire sampai top class-nya itu Diamond, itu insya Allah bisa diduplikasi. Nah, efeknya tentu akan meningkatkan omset secara global. Kita mungkin ingat ya waktu bulan puasa di mana omset di Kingsa ini ya, omset repeat order, omset RO itu turun. Ya mungkin tidak hanya Kingsa ya, tapi hampir semua perusahaan network marketing
itu mengalami penurunan yang signifikan. Dan alhamdulillah Bapak Akdan Haris selaku owner itu memiliki cara untuk meningkatkan omset, ya. Tidak hanya sebatas omset perusahaan yang dipikirkan, tapi bagaimana semua Pak Dodi, leader. suaranya Pak Dodi putus-putus ya. Suara iya, Pak Dodi putus-putus. bentar. Halo, Pak Dodi suaranya putus-putus. Oh iya, sebentar. Ini saya lupa. Sekarang gimana sekarang? Masih putus-putus. Halo, sekarang gimana? Nah, suaranya masih hilang-hilang ini. Halo? Masih Halo hilang-hilang ya. ya? Tapi kesini bagus. Aman. Masih hilang-hilang? Bagus. Di sini Masih bagus. hilang-hilang? Halo, suaranya putus-putus. Oh, halo. Aman. Berarti tempatnya Pak Yudi yang Iya, tempatnya Iya. Pak Yudi yang Ini masalah. bagus kok di sinyalnya sini yang kok. masalah itu. Oh, tempat saya Jadi- yang putus-putus. Halo. Oh, Gimana suara saya masih oke, bisa saya ganti terdengar? data aja. Udah bisa kedengar semuanya? Nah, nih jelas nih. Bagus, Udah ya. Pak. Jelas, Ya. jelas. Ya. Bagus, jelas, Jelas. bagus Jadi- nih, Pak. Saya lanjutkan ya. Oke. Hilang-hilang ya. Alhamdulillah perusahaan sudah membuat support system dengan cara memunculkan peringkat-peringkat dari mulai sapphire hingga top class yaitu diamond. Dan di mana ide itu muncul di saat omset Kingsa di bulan puasa waktu itu turun drastis. Nah, dengan adanya metode peringkat ini, maka kita semua merasakan terjadi lonjakan omset yang cukup signifikan. Dan itu memicu semua member merasakan bahwa adanya peringkat ini, dengan duplikasi peringkat ini, itu bisa merasakan hasil yang namanya royalty income. Dengan adanya duplikasi sapphire, kemudian member kita menduplikasi sapphire, bahkan kita silver juga diduplikasi silver, bahkan sampai level gold, itu menghasilkan omset yang luar biasa. Coba kalau misalnya nggak ada peringkat ini, kira-kira apa yang dikejar? Jadi maka bersyukurlah dengan adanya support sistem peringkat ini, itu bisa mendongkrak omset kita secara keseluruhan. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa menyikapi hal ini dan bisa menduplikasikan kepada mitra-mitra Bapak Ibu. Karena peringkat tanpa duplikasi yang benar itu sangat disayangkan. Hanya kita saja yang menikmati peringkat, di bawahnya tidak akan menghasilkan repeat order nantinya kalau nggak ada tantangan peringkat. Nah, adanya tantangan peringkat tentunya juga perlu bimbingan kita. Dan di sini sangat objektif sekali ya cara menghasilkan peringkat. Faktanya saat ini peringkat saya silver ya. Malah kesalip tuh sama Pak Yudi. Pak Yudi malah udah gold. Jadi sangat fair play sekali siapa yang
benar-benar memiliki jaringan dan effort yang besar, tentu akan menghasilkan peringkat yang besar juga. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur saya memiliki mitra yang luar biasa, yaitu mitra-mitra yang sudah berperingkat lebih dari saya ya. Itu sangat bersyukur sekali. Andai kata itu terjadi, bisa menyalip saya. Karena memang masing-masing individu tuh punya keterbatasan, punya kelebihan. Dalam hal ini Pak Yudi saya akuin memiliki kelebihan dan memiliki effort yang lebih gede dari saya, maka wajar jika Pak Yudhino Slamet bisa menyalip saya sebagai upline-nya. Jadi upline kesalip sama downline. Ini fakta loh. Ini jangan-jangan nanti Mas Iwan juga menyalip saya ini yang ada di Bali. Langsung gold ini kayaknya ini. Juga Bu Dewi, saya harapkan juga ayo kita berlomba secara fair. Juga termasuk Pak Bambang Taruno yang potensi untuk goldnya juga tinggi. Ya, mungkin dari saya itu dulu, Bapak Ibu, karena apa yang saya sampaikan tadi itu juga ada kaitannya dengan di jaringan saya di Jogja, ada yang sempat protes apa gunanya kita sapir, apa gunanya kita dapat peringkat silver. Ya, dia terang-terangan mengatakan seperti itu. Makanya saya tadi pagi ya, atau tadi malam mungkin saya mengirimkan sebuah tulisan apa alasannya kita mendapatkan peringkat yang ada di support system seperti sapir, kemudian naik ke gold, kemudian sapir ke silver, kemudian ke gold, naik lagi ke platinum, kemudian ke diamond. Tentu itu tidak asal-asalan dibuat. Ada manfaatnya, ada tujuan yang jelas, terukur semuanya. Begitu Pak Yudi, Pak Bambang Taruno, Bu Dewi, dan saya kembalikan kepada host. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan memberikan semangat buat sedulurku yang ada di tempatnya masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang semua. Ibu Uswaton, monggo Ibu Uswaton, saya sudah serahkan waktu kepada Anda lagi, saya kembalikan. Mic-nya ditutup dulu Mbak Us. Mic-nya dibuka. Mic-nya Bu Uswaton masih tertutup itu. Mbak Us, mic-nya dibuka, Mbak. Ya, sudah jelas Bapak?
Sudah. Oke, terima kasih Bapak Dodi Surya Permana. Ilmunya sangat daging sekali. Boleh Bapak Ibu, saya pinjam jari jemari Anda untuk mengetikkan angka 99 dan ketikkan emotikon terbaik Anda. Baik Bapak Ibu, kita masuki sesi berikutnya. Terima kasih Mas Irfan. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi berikutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh beliau, seorang leader. Background beliau seorang petani, walaupun pendidikan beliau seorang S1 atau SD, tapi luar biasanya beliau dengan tulus ikhlas melakukan pendampingan kepada mitra-mitranya, hingga saat ini banyak melahirkan mitra-mitranya yang berperingkat silver, berperingkat sapphire dan silver. Dan saat ini beliau memiliki jaringan yang cukup besar di daerah Bluro dan Purwodadi. Oleh karena itu, pada kesempatan pada hari ini, mari saya bisa pinjam jari jemari Bapak Ibu semuanya untuk mengetikkan angka 999 dan emotikon terbaik Anda. Untuk silver leader kita, Bapak Riyadi, dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali, bahagia sekali rasanya malam hari ini saya dikasih kesempatan untuk sedikit sharing di ruangan Zoom yang spesial ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya, Jelas. alhamdulillah. Oke, makasih. Di malam hari ini saya sekedar sharing saja, tidak menggurui ya. Saya hanya akan menceritakan apa yang saya pertahankan, apa yang saya perjuangkan di sini, itu tentunya ada alasannya. Yang jelas tujuannya bisnis adalah untuk sukses. Semuanya pasti setuju ya. Kalau namanya orang bisnis itu tentunya untuk menuju sebuah kesuksesan. Dan alhamdulillah saya senang sekali, saya bersyukur sekali karena saya dibimbing oleh seorang mentor yang luar biasa, yang sangat patut untuk saya ikuti, juga diikuti banyak orang, yaitu satu, Mbak Dewi Amalia sebagai upline sponsor saya yang sangat energik, meskipun beliau seorang wanita, namun kepeduliannya dan kemampuannya dalam membimbing jaringan sangatlah saya salut, betul-betul salut Bapak dan Ibu, sehingga jaringan saya bertumbuh luar biasa. Yang kedua, yaitu saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Yudhistira Slamet, juga Dodi ya, yang aku upline senior saya dan semuanya tim saya, karena atas bimbingan beliau, Bapak Yudhistira Slamet juga Bapak Dodi. Di sini saya akan bercerita kenapa sih kok saya masih bertahan di klub 100 juta. Nah tentunya ada alasannya Bapak dan Ibu ya. Karena awalnya saya itu ngikut Pak Yudi, ngikut Pak Dewi itu di perusahaan sebelum kita ya, itu
ada gelombang yang menghantam kami sehingga porak-poranda langsung kemana, nggak ada kabar beritanya, ada yang masih bertahan. Dan Alhamdulillah saya hingga saat ini selalu mengikut di timnya Pak Yudhoyono Slamet. Nah itu tentunya ada alasannya. Apa yang membuat saya itu kok selalu semangat di sini? Itu dikarenakan begini Bapak Ibu, namanya bisnis itu tentunya butuh kenyamanan, butuh orang yang mampu untuk membimbing. Meskipun mungkin perusahaannya besar atau produksinya bagus, tapi itu tidak cukup Bapak Ibu. Kita harus tetap mempunyai seorang tim yang solid, bahkan bisa dibilang harus punya orang yang mampu menghandle jaringan agar jaringan itu bisa bertumbuh. Nah, ini terbukti setiap pagi, malam itu ada Zoom seperti acara ini ya, itu selalu dilakukan oleh Pak Yudi, Mbak Dewi Amalia. Nah, sehingga akhirnya jaringan saya itu bertumbuh. Alhamdulillah saya senang Bapak dan Ibu. Itu hanya sekedar mencari. Andaikan saya prospek terus jualan itu saja tanpa ada bantuan bimbingan dari seorang leader yang mampu menghandle jaringan saya sangat yakin Bapak Ibu belum tentu kalau itu bisa bertumbuh seperti saat ini. Jadi jaringan saya ini bisa bertumbuh bukan karena saya hebat, bukan Bapak Ibu. Emang saya terus melakukan apa yang dianjurkan Pak Yudhoyono Slamet, yang dianjurkan Mbak Dewi itu saya selalu lakukan. Nah, selalu lakukan. Dan semuanya tim saya itu dibimbing beliau, Pak Yudi, Mbak Dewi, Pak Dodi. Nah, sehingga akhirnya tercipta sebuah komunitas yang solid. Nah, disitulah Bapak Ibu yang membuat saya itu meskipun banyak tawaran di luaran sana, datang 1000 kali pun saya tetap tidak tergoda. Saya tetap ikut di jaringannya Mbak Dewi dan Pak Yudi. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya ya, kalau bisnis itu harus dipikirkan tentang bukan hanya bagusnya perusahaan saja. Nah, yang lebih penting adalah seorang mentor. Meskipun perusahaan itu juga penting Bapak dan Ibu ya. Produk bagus perlu, perusahaan bagus perlu, mentor juga perlu. Nah di sini di Kingsa ini Bapak dan Ibu, ini sangat tepat sekali karena perusahaannya sudah jelas bagus, produknya juga sangat bagus, lalu mentornya juga bagus. Nah itulah Bapak dan Ibu, saya sampaikan, Anda sudah ada di ruangan yang tepat sekali, di tempat yang tepat sekali untuk mengejar karir kita semuanya Bapak Ibu. Nah, pesan saya, teruslah semangat. Jangan sampai menyerah. Boleh istirahat saat lelah, tapi jangan lama-lama istirahatnya. Segera bangkit dan segera kerjakan lagi apa yang menjadi konsepnya menuju sebuah kesuksesan. Nah, itulah Bapak Ibu, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Ada sebuah kata motivasi dari saya, 1000 orang semangat bisa dikalahkan oleh 1 orang yang bekerja cerdas. Nah, inilah Bapak Ibu, meskipun saya tadi disampaikan lulusan S1 alias SD, tapi kok bisa bertumbuh, dikarenakan saya menggunakan kerja cerdas, sehingga akhirnya jaringan saya bertumbuh. Dan
Suaranya mana? Ibu Suaranya Pak Naungan, pimpinan di suara saya nggak kedengaran. Halo? Ya, sempat kepotong hilang. Sudah baik, Pak. Suaranya ya, bagus sudah kok, baik. kedengar bagus kok. Bagus, Oh, iya. bagus. Oke, terima kasih. Ya, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ada di ruangan ini, tetap semangat, jagalah silaturahim, jagalah tali persaudaraan antar tim, dan semua di jaringan Kingsa. Di bawah naungan perusahaan Kingsa Internasional ini, kita sukses, berjaya selamanya dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Siuto, Bapak Riyadi. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara recognition. Boleh slide-nya dikeluarkan, Bapak operator kita. Halo, suara saya jelas, G? Jelas, Mbak. Bagus. Terima kasih. Monggo, operator, slide-nya yang para jawara bisa ditampilkan. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita lihat siapa-siapa saja jawara kita yang naik level, naik peringkat pada minggu ini. Sapir kita. Selamat kepada Bapak Ferry Arifin, sapir kelas kita. Selanjutnya kepada Bapak Sapir monggo Bapak Ibu, saya pinjam garis baringnya untuk mengetikkan emoticon terbaik Anda. Mana? Selamat untuk Ibu Lasmi ya, Mbak Ines dari Boyolali. Terima kasih Mbak Seti. Mana? Mitra-mitranya Mbak Ines. Mbak Ines monitor ya. Halo Mbak Ines. Selanjutnya adalah Ibu Aliyati Salsa. Monggo, bisa Ibu Aliyati Salsa
untuk untuk bicara, untuk selamat Mbak Aliatwati Salsa. Mana emoticonnya Bapak Ibu? Iya, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Ada suara saya, Kak, Bu? Ya, jelas Mbak, jelas Mbak. Iya, mohon maaf, soalnya saya di rumah sakit sinyalnya juga itu ya, Bu, kurang bagus. Oh iya Mbak, aman. Ya, perkenalkan nama saya Alia Wati Salsa. Saya bekerja di Taiwan. Asal saya dari Bandung, Jawa Barat. Apa ya? Saya tertarik dengan bisnis Kinsa ini dari saya Pak Iwan. Dan saya pun tidak tahu ya bagaimana cara kerjanya pun tapi saya sambil masuk dan belajar gitu ya Bu. Dari kesibukan saya juga bekerja di sini sebagai TKW Taiwan gitu ya. Kadang waktunya pun di sini kan full CCTV ya di rumah sakit saya. Jadi kadang saya maksudnya susah pegang HP gitu di saat kerja. Dan di saat waktu acara Zoom ada, saya nggak bisa pegang HP gitu. Jadi mohon maaf ketidaknyamanannya sebelumnya saya jarang hadir ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa Mbak. Iya, dan semoga dengan saya masuk ke bisnis King saya ini saya bisa mengikuti jejak-jejak kalian gitu, bisa nular sukses kalian ke saya gitu, walaupun saya orang bodoh yang nggak tahu apa-apa, tapi saya mau belajar, mau sukses ya Bu ya. Udah begitu saja Amin, sih. amin. Selamat, selamat ya Mbak. Ya, terima kasih, mohon bimbingannya dan jangan bosan-bosan gitu ya buat bimbing saya supaya bisa sukses bareng juga. Amin, amin. Ya, Ya, tetap selanjutnya. semangat. Terima Ya, kasih. ya, makasih, makasih. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Monggo ditampilkan. Sinyalnya Mas ini muter-muter terus, belum terus. Oke, kita masuk. Oke, selamat Ibu Eni Ariyanti. Beliau dari Grobogan. Background beliau seorang guru tari dan punya sanggar persewaan baju-baju. Monggo, Ibu Eni Ariyanti, monitor Kak. Halo, Bu Eni. Halo, Bu Eni. Mungkin beliaunya lagi sibuk ya. Oke, Bapak Ibu. Beliau, Ibu Eni adalah seorang guru tari. Beliau pecinta produk. Bahkan beliau bersama suami itu bisa naik sapir dengan waktu yang singkat. Oke, monggo dilanjutkan slide berikutnya. Bapak Ibu boleh pinjam jari jemarinya untuk mengetikkan emoticon terbaik Anda. Mana leadernya? Ibu Eni, Ibu Bundawin.
Oke, selanjutnya saper leader kita selanjutnya adalah dari Blora. Ibu Supangati. Monggo Ibu Supangati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supangati dari Blora. Pekerjaan saya sehari-hari berjualan, juga petani. Alhamdulillah hari ini saya bisa mencapai peringkat safir. Ini semua karena bimbingan dari upline dan para mentor saya. Terima kasih untuk Safir Ibu Wardiningsih selaku upline saya dan semua mentor yang sudah banyak membantu saya. Kesuksesan ini bukan akhir, tapi awal untuk meraih mimpi yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu, saya pinjam dari Ismari Anda untuk mengajukan terbaik Anda. Terima kasih Mbak Dewi. Baik. Selanjutnya saper kelas kita adalah Ibu Yulia Wuryantini. Pada beliaunya dipersilakan. Ya. Selamat malam. Malam. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bu Yulia dari Solo. Latar belakang saya ibu rumah tangga. Saya mengucapkan terima kasih kepada mentor upline silver saya, Bapak Bambang Taruno, kemudian mentor-mentor senior, Bapak Yudi, Bapak Dodi, yang terus semangat ya, menyemangati kita untuk supaya lebih berhasil di bisnis ini. Terus terang saya di bisnis ini tuh saya baru, bisnis seperti ini tuh saya baru. Terima kasih sudah bisa bergabung di bisnis ini, sudah bisa ada di grup ini. Saya memang belajar dengan betul-betul mendengarkan, mempelajari, kemudian menduplikasi dari arahan para senior-senior gitu. Walaupun secara waktu untuk saya pribadi itu kadang masih kecontalan gitu, tapi saya berusaha untuk bisa di bisnis ini karena bersama King Sejahtera itu kita sudah disediakan semuanya. Jadi ya bisnis plan-nya, kemudian support sistemnya, income yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, kemudian premium produknya itu sangat membantu kita untuk meraih 100 juta ya, di income 100 juta. Dan sebenarnya di bisnis ini ketika arahan-arahan dari para mentor itu kita duplikasi, kita jalankan, itu hasilnya pasti baik ya. Jadi kita memang harus konsisten, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, itu harus kita jalankan. Terus terang saya memang masih harus belajar banyak untuk menjalankan bisnis ini. Tapi saya senang sekali ada di grup ini, ada di komunitas ini. Positive vibes ya bagi saya luar biasa. Saya suka cita begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di grup ini bisa sukses bersama. Jadi tetap pertahankan untuk sehat, semangat, sukacita,
Tuhan memberkati kita semua untuk kesuksesan bersama. Saya kira cukup itu ya. Terima kasih untuk semua support dari para mentor. Matur nuwun, Gusti Allah berkati kita semua. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih Bu Linda, selamat ya. Walaupun beliau usianya sudah tidak muda lagi, tapi tidak halangan beliau untuk bisa sukses di bisnis kita ini. Oke, Ya, selanjutnya, Bu. selanjutnya. Ibu, Oma dengan 4 cucu ini. Oh, keren banget ya Bu G. Tetap semangat ini. Selamat G. Ya. Sehat-sehat Bu ya. Ya, slide selanjutnya. Pak Operator. Boleh ketikkan emoticon terbaik Anda. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah chapter leader kita, Ibu Sri Lastuti. Kepada Ibu Sri Lastuti, dipersilakan untuk dua patah katanya. Halo Ibu Lastuti, monitorkah? Halo, selanjutnya Pak Operator, ini Ibu Lastuti mungkin pas ada acara. Selanjutnya, chapter kelas kita adalah Bapak Arif Yuliantono. Kepada beliaunya dipersilakan untuk dua patah katanya, dipersilakan Bapak. Baik Bapak Ibu, kita pinjam dari jemari Anda untuk mengetikkan emoticon terbaik Anda. Upline-nya, monggo. Terima kasih Bu Wati. Slide selanjutnya. Selamat untuk Ibu Tuti Hanisa. Dia masih muda sekali, tapi beliaunya sudah berhasil di usaha ini. Kepada Ibu Tuti dipersilakan. Lanjut saja. Bapak Ibu, bisa pinjam jari jemari Anda untuk mengetikkan emoticon terbaik Anda. Terima kasih Ibu Wati. Oke, selanjutnya adalah silver leader kita. Beliau Bapak Iwan Nugraha SPD. Kepadanya dipersilakan untuk patah dan dua patah katanya. Persilakan. Baik, terima kasih kepada MC kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Uswatun Hasanah ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada coach saya, Pak Dodi, Pak Judi, dan tim saya ya dari Bali, kemudian dari Gresik, dari Bandung, juga semua tim saya juga saya ucapkan terima kasih atas dukungan Anda, atas dukungan tim-tim saya bisa mencapai sesuatu yang diimpikan, yaitu silver class ya. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan santai. Tidak bisa ya. Jadi kesuksesan di sebuah usaha, apalagi di bisnis, itu kita harus punya dream, harus punya impian, ya. Itu dari dulu sampai sekarang bahwa impian itu nomor satu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita melakukan sebuah usaha atau bisnis, tidak punya dream, tidak punya impian, kita bagaikan berjalan tanpa arah. Ya, jadi kalau kita berjalan harus jelas arahnya. Dream Anda, dream semuanya itu apa di bisnis Kingsa ini? Mungkin dari 1 bulan, nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai seterusnya, itu harus jelas targetnya. Karena ini bisnis. Jadi saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, kita semua diberikan kemudahan untuk menjalankan bisnis ini, sering berbagi, sering membagi kebaikan-kebaikan kepada semua masyarakat di Indonesia yang membutuhkan, baik itu peluang bisnis ataupun kesehatan. Saya jujur aja, ketika saya menemukan bisnis ini bisnis yang saya idam-idamkan dari dulu, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada coach saya yang sangat luar biasa, yaitu Pak Judiono. Beliau selalu membimbing saya dengan sabar, dengan pokoknya kalau yang saya temukan, Bapak Ibu semua, tidak ada seorang pembimbing sehebat atau sesabar beliau. Nggak ada. Luar biasa, kita beruntung sekali ya, di bawah coach-coach kita, ada Pak Dodi, ada Coach Judiono, ini beruntung kita semua. Dan beliau sudah nggak usah diragukan lagi kapasitasnya sebagai pemimpin. Saya mengenal beliau itu sangat lama sekali, Bapak Ibu. Saya mengenal beliau itu sudah sekian tahun. Dari mulai saya di Keling, kemudian saya ke One More, kemudian saya ke Polten, kemudian saya balik lagi diajak sama beliau, yaitu untuk bersama Kingsa. Dan saya putuskan bahwa Kingsa adalah jalan terbaik buat masa depan saya, bahwa Kingsa adalah impian saya untuk mewujudkan impian saya yang selama ini tertunda, Bapak Ibu. Saya yakin bersama Kingsa kita semua bisa mewujudkan impian kita. Tapi ada satu syarat, fokus, kemudian konsisten, ya, pegang apa yang Anda impikan. Anda mungkin semua sudah bertahun-tahun bekerja, mungkin sebagai guru, sebagai karyawan, dan lain-lain. Mungkin selama ini kita hanya mengandalkan gaji. Tak pernah kita merasakan bagaimana jalan-jalan ke luar negeri nanti. Bagaimana kita bisa membahagiakan ibu atau keluarga tercinta kita. Saatnya mulai malam ini sampai seterusnya, kita serius bersama Kisah Sejahtera. Terima kasih, secara singkat dari saya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget Bapak Iwan ya. Selamat Bapak Iwan. Baik, kita pinjam dari Jemari Bapak Ibu untuk mengetikkan emoticon terbaik Anda.
Baik, Bapak Ibu, semua jawara sudah tampil di balik para mitra-mitra yang naik peringkat di minggu ini. Tentunya ada turun tangan beliau yang luar biasa. Beliau mentor kita semua. Beliau seorang wonder klub 100 juta. Dengan pengalaman beliau yang di dunia MLM yang selama ini sudah puluhan tahun dan prestasi beliau yang sudah internasional, baik nasional dan internasional, hingga di desa ini dalam 2 bulan waktu yang relatif singkat, dia sudah melahirkan banyak mitra-mitra beliau yang sapphire dan silver. Pada malam hari ini kita akan belajar dari beliau yang saya yakin ilmunya sangat bermanfaat. Oleh karena itu, saya mohon dengan segala kerendahan hati kita sejenak berfokus di ruangan Zoom ini, karena beliau kita akan disampaikan yang sangat bermanfaat banget. Boleh Bapak Ibu pinjam jemarinya, kita ketikkan angka 1 juta 1 juta kepada goal leader kita Bapak Yudhoyono Slamet, dipersilahkan. Semesta memberi hidupku bahagia, kaya selamanya. Uang berlimpah datang pada. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Uus yang begitu tambah awet muda ya, tambah nenek-nenek yang tambah kelihatan muda nih Mbak Uus ya. Nah, udah punya cucu soalnya. Juga terima kasih buat pelatih saya, Plan Dedi Surya Permana ya. Dan juga tadi kita sudah lihat teman-teman yang naik peringkat dirayakan di mana acara ini cuma ada di dalam grup klub 100 juta ya. Di grup lain nggak ada seperti ini. Jadi kita bersyukur ini adalah hasil kerja tim yang luar biasa dari para leader-leader Anda dan juga operatornya, ada Mas Ervan maupun Mas Tavan. Ya, di sini ada tim playernya yang terus menggelorakan untuk acara ini menjadi sebuah paket atau lahirnya pemimpin baru. Nah, mungkin ini ada satu cerita ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini bisa menginspirasi buat teman-teman bahwa kita akan melahirkan banyak orang-orang hebat dengan melalui rutinnya pembelajaran dan edukasi di dalam acara-acara seperti ini. Nah, ini. Jadi ada sebuah cerita inspirasi seperti ini. Namanya singa ya, singa kingsa. Ya, singa. Jadi ceritanya ada seekor anak singa. Ya, dan sejak kecil anak singa ini ditaruh dan hidup di antara kambing-kambing Bapak Ibu. Jadi seorang petani menemukan anak singa ceritanya. Lalu anak singa itu ditaruh di kumpulan kambing-kambing, di antara kambing-kambing. Akhirnya si anak kecil, si singa kecil ini hiduplah di antara kambing dan menganggap dia adalah bagian dari kambing tersebut. Dia makan jadi seperti kambing ya, berjalan juga ya seperti kambing, bahkan juga penakut seperti kambing. Sampai suatu hari ya, ada seekor singa besar datang dan menariknya. Si singa itu diambilnya dari kumpulan kambing dan ditariknya, dibawa ke tepi danau. Lalu dia paksa untuk melihat bayangannya sendiri. Ya, dia paksa untuk si singa yang sudah mulai agak dewasa ini, karena dari kecil kan udah kayak ikut kambing ya, jadi gayanya jadi kayak kambing semua gitu. Nah, setelah ditarik dengan singa besar yang lewat, ya, dan dia taruh di pinggir danau, disuruh ngelihat wajahnya dan melihat bayangannya sendiri. Dan singa besar itu berkata, lihat, kamu tuh bukan kambing, kamu tuh adalah singa. Disadarkan dengan seperti itu, dia lihat bayangannya di atas danau, air danau itu, dan dilihat wajah dia memang berbeda dengan kambing. Dan dia lihat wajah dia ternyata sama dengan singa besar yang mengajaknya untuk bercermin. Awalnya dia ragu, si singa remaja ini ya, dia ragu, tapi saat dia mencoba mengaum, dia coba ngomong untuk pertama kalinya,
ya, ngikut seperti singa dewasa tadi. Suara itu mengguncang hutan, Bapak Ibu. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Dia tidak lagi hidup dalam ketakutan seperti seekor kambing, dan dia akhirnya mulai berburu, dan akhirnya dia mulai memimpin. Bapak Ibu, teman-teman Kingsa atau Kingsa Mania, mungkin selama ini kita hidup seperti kambing. Ragu, takut, menunda, ya nggak? Dan nggak pede atau tidak percaya diri. Kita menganggap kita ini kambing, padahal sebetulnya kita ini singa. Masih nggak yakin kalau kita bakal sukses. Masih nggak yakin kalau kita ini bisa besar. Ya, cuman mereka-mereka aja yang sukses tuh, oh wajar mereka pendidikan tinggi, oh wajar mereka duitnya banyak, oh wajar mereka pintar ngomong, oh wajar mereka pintar jualan, oh wajar dia anaknya orang kaya. Banyak alasan membuat Anda menyatakan bahwa mereka berhak sukses, diri kita sendiri nggak sukses. Padahal ternyata kita sudah menjadikan kambing, ya, ada di dalam diri kita. Nah, hari ini kita cermin, Bapak Ibu bercermin, lihat di cermin, lihatlah, Anda adalah singa. Mengaumlah, ya, dan mulailah berburu, dan mulailah menjadi pemimpin. Bapak Ibu, kita berada di situ, dan ada satu poin, ya, kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah singa, jadilah singa yang pantun, ya, jadilah singa yang di dalam bisnis ini, jadilah singa yang tidak melukai singa yang lain, ya. Tapi bagaimana singa yang merangkul singa-singa yang lain, karena tim kita banyak singanya juga. Jadi kita sebagai singa, sebagai leader, merangkul, meraih, membuat banyak singa di dalam tim kita, dan bagaimana kita menjadi tim singa yang saling bekerja sama, bukan tim singa yang saling mencakar. Nah, ada satu materi, ya, dari sebuah buku. Buku ini yang ditulis judulnya Question Are the Answer. Ya, ini saya akan kasih materi nyambung dari singa, karena Anda sudah melihat bahwa diri Anda singa. Nah, sekarang materinya hari ini saya akan bacakan dari bukunya Alan Peace, ya, yaitu tentang Question Are the Answer. Menjadi singa yang penuh dengan strategi, yang penuh dengan kecerdikan, Pak Yudi kok hilang suaranya ini? Oke, saya ulang ya. Iya, oke. Cukup jelas Pak Yudi. Oke ya, jelas suara saya. Sudah jelas. Oke, makasih. Nah, saya akan kasih materi penutup Bapak Ibu untuk belajar hari ini. Hari ini ada pembelajaran yaitu dari bukunya Question Are the Answer, dari bukunya yang ditulis oleh Alan Peace, ya. Nah, apa yang dikatakan dari buku itu? Buku ini sangat kuat untuk para MLM, untuk para Kingsmania, ya. Karena inti utamanya sederhana tapi tajam, Bapak Ibu. Orang itu tidak suka dijual, tapi mereka suka menemukan jawabannya sendiri. Kata-katanya orang tidak suka dijual, ya ingat Anda seorang singa, ya, tapi orang pun sama. Mereka pun banyak yang tidak suka dijual, tapi mereka suka menemukan jawabannya sendiri. Nah, jadi seperti ini. Judulnya adalah Closing Tanpa Menjual atau Kekuatan Sebuah Pertanyaan. Baik Bapak Ibu, para Kingsmania, selama ini banyak orang gagal closing bukan karena produknya jelek, ya, tapi karena cara komunikasinya aja yang salah. Mereka itu kan, kata buku tersebut dikatakan, mereka terlalu banyak bicara. Padahal yang menggerakkan orang itu bukan kata-kata kita, ya, tapi jawaban yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Nah, itulah yang dikatakan di buku tersebut. Nah, dikatakan oleh bukunya Question Are the Answer, ya, di buku itu dijelaskan orang akan percaya lebih kuat pada jawaban yang mereka ucapkan sendiri. Saya ulang, orang akan percaya lebih kuat, ya, pada jawaban yang mereka ucapkan sendiri. Pertanyaan yang tepat bisa membuka pikiran, emosi, dan keputusan. Jadi kita harus pintar bertanya untuk membuka pikiran mereka, emosi mereka, dan membuat keputusan di mereka sendiri. Jadi tugas kita bukan meyakinkan, Bapak Ibu. Ingat, tugas kita bukan meyakinkan,
tapi menggiring dengan pertanyaan yang tepat. Nah, ini intinya. Nah, di buku itu dikatakan ada 3 jenis pertanyaan untuk MLM King Sa ya. Pertanyaannya namanya pertanyaan masalah atau menyadarkan. Ya, tujuannya mereka sadar akan kebutuhan mereka. Ya, contoh gini nih contohnya. Kita ngomong nih sama calon prospek kita, ya, atau kepada tim kita. Saat ini kesehatan atau penghasilan nih, ya kan ada 2 pilihan nih. Kira-kira saat ini ya kesehatan atau penghasilan. Kira-kira mana yang paling Anda khawatirkan? Nah, ya bahasnya gitu. Jadi kita bilang, bro, saat ini kan biasanya masalah itu yang ada cuma 2 nih, kesehatan atau penghasilan. Nah, menurutmu mana yang paling kamu khawatirkan? Nah, itu kita tanyain, mana yang paling kamu bikin kamu cemas deh? Kesehatan atau penghasilan. Nah, kemudian bisa juga kalau kondisi ini terus berjalan, ya, bisa dia bilang, oh saya ini khawatir masalah ini, masalah penghasilan, income, utang, gitu. Oke, jawab begini. Kalau kondisi ini terus berjalan, ya kondisimu seperti itu berjalan, kira-kira 1 tahun lagi seperti apa? Nah, tanya lagi. Kira-kira 1 tahun lagi kira gimana tuh menurutmu? Nah, kalau kondisinya terus nggak berubah. Nah, ini membuat mereka melihat masalahnya sendiri, Bapak Ibu. Akhirnya lihat, iya ya, dia mikir, waduh, sekarang kayak gini, setahun lagi gini lagi. Nah, pertanyaannya akan berdampak, Bapak Ibu. Ini akan membuat perdalaman emosi, ya. Nah, sekarang Anda buat supaya lebih urgensi lagi, lebih kepepet lagi, ya. Contohnya gini, setelah tadi tanya lagi. Kalau nggak berubah, nih setahun lagi kamu nggak berubah, apa dampaknya buat keluargamu? Nah, gitu tanya. Kalau nggak ada perubahan juga, ya, dari sisi ekonomi, setahun lagi nih, kira-kira dampak buat keluargamu gimana? Tanya nih. Nah, tanya lagi. Nah, pasti dia akan jawab, waduh iya ya, setahun lagi kalau kayak gini, wah saya akan lebih menyusahkan orang keluarga saya gitu kan. Masih kehujanan kalau ngantar mereka sekolah misalnya kan. Masih kehujanan kalau mengantar orang tua saya berangkat misalnya. Tanya lagi, apa yang paling kamu takutkan kalau kondisi ini dibiarkan? Nah, tanya lagi. Nah, berarti kalau kamu lihat kayak gitu terus kamu kondisi ini dibiarkan terus kira-kira gimana? Kamu apa yang kamu takutin? Nah di sini akan membuat emosi mereka muncul, Bapak Ibu. Nah, emosi ini yang disebut dengan menjadi sebuah bahan bakar, sebuah keputusan. Karena ujung-ujungnya kita mencari keputusan ya. Akhirnya emosinya keluar dari dalam bahwa dia tidak berdaya seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Closing ya, mengarah ke closing. Ya, tujuannya mereka untuk memilih sendiri. Bapak Ibu bisa tanya di pertanyaan ini yang ketiga. Kalau nih ada solusi yang bisa bantu, ya, kira-kira kamu mau mulai sekarang atau nanti? Nah, tanya. Jadi kalau misalnya sekarang ada solusi yang bisa bantu, ada solusi yang bantu. Kira-kira kamu memulainya sekarang atau nanti? Tanya lagi. Nah, mungkin dia jawab, waduh kalau kondisinya begini kayaknya aku perlu sekarang ya. Nah, kan udah mulai itu memutuskan. Nah, ganti tanya lagi. Nah, kalau gitu kamu lebih nyaman mulainya dari paket yang kecil dulu, yang dreamer, atau langsung yang lebih serius, paket komiter atau konsisten? Nah, tanya lagi. Jadi kalau gitu lebih nyaman mulai dari paket mana, yang kecil dulu atau langsung yang di atasnya komiter, yang lebih serius? Nah, katakan itu Bapak Ibu. Nah, ini dengan cara ini bukan sebuah closing yang kelihatannya dipaksakan, tapi adalah sebuah closing yang sifatnya alami. Karena apa? Karena memutuskan bukan karena kita tekan, tapi mereka memutuskan karena dari kondisi dirinya sendiri. Nah, jadi intinya dikatakan di buku itu ada namanya teknik emas ya, dikatakan di buku itu, yaitu siapa yang bertanya, dia yang mengontrol arah pembicaraan. Ya, istilahnya banyaklah bertanya, makanya judulnya question are the answer ya. Pertanyaan adalah jawaban. Siapa yang bertanya, dia yang mengontrol arah pembicaraan. Jadi intinya gini loh. Kalau kita terus ngomong, terus bicara, berarti kita yang bakal capek. Bener kan? Nah, tapi kalau kita yang bertanya, merekalah yang akan berpikir. Nah, saya ulang nih. Kalau kita banyak ngomong, banyak bicara, maka kita yang capek. Tapi ini kalau kita yang banyak bertanya,
merekalah yang akan berpikir. Nah, jadi pada saat mereka berpikir, mereka sedang meyakinkan dirinya sendiri. Nah, itu intinya. Jadi konsep bawah sadarnya jadi aktif. Dia buka gerbangnya penolakan, dia gerbang bentengnya itu dibuka ya. Dan akhirnya dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ya, tanpa kita memaksa. Oke. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang, jangan sering mengatakan gini kepada orang, kepada prospek ya. Ini saya juga sering melakukan, salah juga ternyata. Di buku itu dibilang gini, misalnya nih kita ngomong nih, ini produk nih bagus nih, Gamatrak nih bagus loh, banyak testimoninya, ternyata salah. Bahasa itu nggak bagus buat membuka bawah sadar seseorang, itu malah membuat benteng di dalam pikirannya. Ini produk bagus nih Melasin, ini produk bagus nih Espak, banyak loh testimoninya. Nah, kita udah ngomong gitu, dia akan membentengi. Itu salah ternyata. Ya, jangan katakan produk ini bagus, banyak testimoninya. Salah, ya. Ganti dengan kata-kata gini. Kalau Anda dapat hasil nih, kalau kamu dapat hasil ya, seperti yang kamu inginkan, itu kira-kira penting nggak buat kamu? Nah, ini lebih bagus. Kalau Anda atau kamu dapat hasil atau dapat penghasilan seperti kamu inginkan, nah, kira-kira penting nggak buat kamu? Nah, itu yang ditanya. Ya, jadi posisinya seperti itu. Oke, itu gambarannya Bapak Ibu. Bagaimana question answer hari ini adalah sesuatu yang menarik sekali. Baik Bapak Ibu, ya teman-teman para Kingsmania, dalam hidup ini kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan kita. Jadi intinya kualitas hidup ini itu dan kualitas hidup kita itu ditentukan oleh kualitas pertanyaan kita. Ya, orang gagal bertanya, kenapa ya saya susah? Nah, itu orang gagal. Tapi kalau orang sukses nanyanya gini, apa yang harus saya lakukan supaya saya berhasil? Nah, itu beda ya. Orang gagal selalu merasa dirinya jadi korban, ya nggak? Kenapa ya saya susah? Kenapa ya saya sial? Itu selalu merasa dirinya jadi korban, itu orang gagal. Tapi kalau orang sukses, apa yang harus saya lakukan supaya berhasil? Nah, itu bedanya. Ya, ubah pertanyaan buat diri sendiri juga. Dan malam ini, pertanyaan saya untuk kita semua dan untuk Anda, apakah Anda mau hidup biasa saja atau mulai berubah dari sekarang? Apakah Kingsa hanya akan jadi informasi atau jadi kendaraan kesuksesan Anda? Oke, tanya jawaban pertanyaan ini, silakan ketik di kolom chat Anda, jawab pertanyaan saya. Apakah Anda mau hidup biasa saja atau mau berubah dari sekarang? Yang kedua, apakah Kingsa hanya jadi informasi atau jadi kendaraan kesuksesan Anda? Oke, silakan Anda jawab. Ya, silakan lihat jawaban Anda seperti apa. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, ada yang menjawab. Ya. Jawabannya adalah, ini handphone saya ada error. Dibuka nggak bisa ya. Oh ini. Ines, mau berubah. Mbak Kusniwati, saya mau berubah dan lebih bahagia dari sekarang. Ya, oke. Ada lagi. Vivo, hingga semua orang mulai berubah. Oke, bagus. Baik Bapak Ibu, ternyata semuanya mempunyai jawaban yang sama. Yuk kita sama-sama berubah. Ya, karena sebenarnya jawaban hidup kita itu sudah ada kok. Masalahnya bukan kita nggak tahu, tapi apakah kita berani menjawab dengan tindakan, dengan action. Baik Bapak Ibu, keputusan malam ini bukan hanya saya aja yang bicara, ya, tapi karena Anda tahu kapan waktunya. Oke, sukses dan go Diamond di Kingsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Wonder Club 100 kita, Bapak Yudhoyono Slamet, SSI. Ilmunya sangat daging sekali. Bapak Ibu boleh pinjam jari jemari Anda untuk mengetikkan angka 1 juta 1 juta.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah selesai sudah acara weekly recognition night pada malam hari ini. Saya Siti Uswatun Hasanah dari Purwodadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk tim operator di balik layar, Bapak Irfan Moduto dan Ananda Rafan. Terima kasih juga untuk mentor-mentor terhebat kami. Saya sebagai MC mengucapkan minta maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di acara Zoom selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga kaya.